Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Salma dengan NIM 0719111043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri interaksi obat dengan judul Interaksi obat aktual dan potensial terkait dengan metadon. Interaksi obat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa satu obat dapat mengubah intensitas efek farmakologis dari obat lain yang diberikan secara bersamaan. Interaksi obat dapat secara dominan mempengaruhi farmakokinetik atau farmakodinamik obat. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi di mana satu obat mempengaruhi disposisi obat lain. Dan interaksi obat farmakokinetik yang paling penting terjadi pada tingkat metabolisme obat atau pengikat protein. Interaksi farmakodinamik terjadi di tempat kerja seperti reseptor dan mungkin tidak menimbulkan perubahan fisiologis. Meskipun banyak interaksi obat yang mungkin terjadi dengan metadon, signifikasi pada pasien tertentu mungkin atau tidak mungkin penting secara klinis. Keseluruhan interaksi obat mungkin agen atau dosis tertentu dan dapat sangat bervariasi antara individu. Selanjutnya, penyerapan interaksi obat dengan metadon. Metadon cepat diserap dari lambung dengan sedikit penyerapan yang terjadi di luar pilorus. Penyerapannya dimediasi oleh pH lambung dan P-glikoprotein dan protein transport. P-glikoprotein adalah transporter penghabisan obat yang penting di usus, hati, dan otak, serta jaringan lain dan dikaitkan dengan banyak interaksi obat yang signifikan secara klinis. Bioavailabilitas oral metadon yang tinggi tetapi tidak dapat diprediksi, mendekati 80% atau kisaran 40-99% yang kira-kira 3 kali lipat dari morfin oral. Setelah pemberian oral dosis metadon yang sama pada subjek yang berbeda, konsentrasi darah yang berbeda secara signifikan dapat diperoleh. Meskipun obat-obatan seperti verapamil atau quinidin dapat mengganggu penyerapan lambung metadon. Selanjutnya, proses distribusi interaksi obat dengan metadon. Metadon sangat lipofilik. Pada pH fisiologis, 86% obat terkait pada protein plasma, terutama 1-glikoprotein asam atau AAG. AAG sendiri protein reaktif fase akut dan kadar plasma AAG dapat berfluktuasi dengan berbagai kondisi fisiologis dan patofisiologis seperti stres, kecanduan, kanker, dan pemberian obat tertentu. Untuk perbedaan menyebabkan analgesia yang tidak memadai atau bahkan penarikan opioid. Sebaliknya, kondisi obat yang menurunkan konsentrasi AAG atau bersaing untuk tempat pengikat dapat mengikatkan kadar metadon yang beredar bebas sehingga dalam fraksi bebas metadon terlihat di antara pasien kanker. Dan dibandingkan dengan perbedaan pada kontrol sekunder untuk perbedaan tingkat AAG. Peningkatan kadar AAG dapat menurunkan efek metadon menyebabkan analgesia yang tidak memadai atau bahkan penarikan opioid. Sebaliknya, kondisi obat yang menurunkan konsentrasi AAG atau bersaing untuk tempat pengikat dapat mengikatkan kadar metadon yang beredar bebas sehingga meningkatkan efek metadon dan potensi toksisitas. Selanjutnya, proses metabolisme interaksi obat dengan metadon. Metadon dimetabolisme hampir secara eksklusif oleh hati oleh kelompok enzim sitokrom P450 atau CYP450 tipe 1. Induser inhibitor atau substrat dari sistem enzim CYP450 dapat mempengaruhi metabolisme metadon. Proses induksi merupakan komponen penting dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap sinobiotik asing. Induksi sendiri adalah peningkatan produksi enzim sekunder akibat paparan tubuh terhadap zat yang merangsang proses ini. Lebih khusus, penginduksi merangsang sintesis enzim melalui stimulasi mRNA dan protein baru. Hal ini terjadi melalui aktivitas reseptor nuklir yang mengatur jumlah mRNA yang dihasilkan oleh suatu gen. Secara umum, induksi metabolik biasanya tertunda sekitar 1-2 minggu setelah pemberian obat berulang. Kemudian yang paling penting, metadon dapat menginduksi metabolismenya sendiri dengan cara yang bergantung pada waktu sehingga meningkatkan pembersihannya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, penghambatan enzimatik berkembang dengan cepat. Penghambatan ini berupa sekunder untuk kompetisi antara obat atau metabolitnya untuk situs peningkatan yang sama dan efek irreversibel dari metabolit reaktif.
Metadon sendiri dapat menghambat CYP2D6 dan ke depan mungkin mempengaruhi tingkat obat di metabolisme oleh enzim ini, yaitu substrat. Untuk selanjutnya ada proses eliminasi interaksi obat dengan metadon. Metadon memiliki fase eliminasi yang berkepanjangan dan bervariasi yang bergantung pada dosis tunggal atau ganda, simpanan adiposa individu, dan peningkatan protein. Metadon mengalami pola eliminasi biofasik, distribusi lambat atau fase eliminasi 8-12 jam dan fase eliminasi 30-60 jam. Fase eliminasi berkolerasi dengan durasi analgesia, sedangkan kadar plasma pada fase eliminasi adalah subanalgesik tetapi cukup untuk mencegah gejala putus obat. Pembersihan lambat metadon dari tubuh memberikan alasan untuk pemberian dosis sekali per hari dalam pengobatan pemeliharaan metadon, dibandingkan dengan dosis 3 atau 4 kali sehari yang biasanya diperlukan ketika diresepkan untuk analgesia. Selanjutnya, pengobatan yang berinteraksi dengan metadon, yaitu ada ramfisin. Salah satu interaksi obat pertama yang ditemukan terkait dengan metadon adalah dengan penggunaan ramfisin pada pasien MMT yang menerima pengobatan untuk tuberkulosis. Craig dan kawan-kawan menemukan bahwa kadar metadon plasma secara konsisten lebih rendah 33-68% pada setiap titik waktu yang diukur, kecuali di mana kadar metadon berada pada batas deteksi yang lebih rendah. Yang kedua ada fluoroquinolone. Peneliti menggunakan ciprofloxacin untuk menentukan apakah metadon adalah substrat CYP1A2 in vitro. Mereka menemukan bahwa beberapa penghambatan metadon endemetilasi terjadi sekunder terhadap ciprofloxacin, namun aktivitas ini secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan ketoconazole yang merupakan inhibitor CYP3A4 yang paten. Peningkatan sedasi dan kebingungan terlihat dengan kombinasi metadon dan ciprofloxacin pada satu pasien. Interaksi ini kemudian ditantang ulang 3 kali setelahnya dengan hasil yang sama, dan yang terakhir membutuhkan naloxone. Respon berlebihan yang terlihat dengan tantangan akhir mungkin sekunder dari pengenalan fluoxetine yang bersamaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sementara banyak obat yang telah dilaporkan berinteraksi dengan metadon, mayoritas penelitian dan laporan yang menguraikan interaksi obat ini adalah dengan pasien yang kecanduan opioid. Populasi pasien ini berbeda secara signifikan dari pasien yang khas. Oleh karena itu, kehati-hatian disarankan saat menafsirkan dan menerapkan basis bukti interaksi metadon saat ini pada pasien. Selain itu, sebagian besar studi dan laporan yang ditinjau dalam artikel ini termasuk beda secara signifikan dari pasien yang khas. Oleh karena itu, kehati-hatian disarankan saat menafsirkan dan menerapkan basis bukti interaksi metadon saat ini pada pasien. Selain itu, sebagian besar studi dan laporan yang ditinjau dalam artikel ini termasuk pasien yang memakai metadon dosis 200 mg per hari atau kurang. Metadon dosis sangat tinggi meskipun tidak umum diresepkan, kadang-kadang diperlukan untuk pasien yang dengan nyeri yang tidak tertahankan atau toleransi yang tinggi terhadap opioid. Oleh karena itu, interaksi yang dipelajari pada dosis metadon yang lebih rendah dan diyakini tidak signifikan secara klinis dapat menjadi signifikan pada dosis harian yang lebih tinggi. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas mandiri mata kuliah interaksi obat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.